Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 85 sampai dengan ayat 87. Sebelum kita mentadaburi, baik kita melihat dulu beberapa makna-makna lafaz yang kita ambil dari tafsir Al-Misbah. Yang pertama, khizyun fil hayatid dunya, terdapat dalam ayat ke-85, berarti ancaman kepada siapapun pelakunya, termasuk umat Islam, kapan dan dimanapun berada, walaupun hal tersebut berkenaan peristiwa tahun ketiga setelah perang Ahzab. Kemudian kata yang kedua, ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, yaitu artinya mereka orang-orang yang menukar kenikmatan yang dapat diraih di kehidupan akhirat dengan kenikmatan sementara di kehidupan dunia. Mereka melakukan hal itu karena terperdaya terhadap gemerlap duniawi dan kesenangan hidup sementara dengan segala cara. Kemudian kata Isa, yaitu Nabi Isa, itu berasal dari kata Ibrani, yaitu dari kata Yasu'u atau Yashu'u, yang dilafalkan orang Arab dengan Isa, yang bermakna Tuhan atau yang diberkati. Sedangkan Maryam juga berasal dari kata Ibrani, dari bahasa Ibrani, yang berarti wanita yang menjauhkan pandangannya dari laki-laki. Sedangkan Ruhul Kudus diartikan sebagai malaikat Jibril atau satu kekuatan yang dahsyat yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, tentu sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata taqtulun itu berarti kalian membunuh, yang menggambarkan pembunuhan yang dilakukan masih terbayang keburukannya dan seakan-akan darah yang mengalir pada tubuh korban masih membasahi tangan mereka. Baik, kita beranjak dari ayat 85. Dalam ayat 85 Allah menjelaskan tentang kesalahan Bani Israel, yaitu mereka membunuh saudara sebangsa mereka. Kemudian mereka itu mengusir sebagian kelompok dari negeri mereka sendiri. Yang ketiga, mereka saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan keempat, menebus tawanan yang seharusnya tidak boleh ditebus. Lalu Allah mempertanyakan dengan lafaz afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian kitab itu dan kafir kepada sebagian yang lain? Lafaz ini merupakan larangan, teguran kepada bangsa Yahudi atau Bani Israel, pun kepada kita sebagai umat Islam, agar kita tidak beriman kepada sebagian Alkitab dan kafir atau kufur kepada sebagian kitab yang lain.
Dalam bahasa lain ini adalah perintah untuk mematuhi semua hukum yang terdapat dalam Alkitab atau Al-Quran serta dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, baik itu yang kita sukai maupun tidak, baik itu yang ringan atau berat. Jadi semua hukum syariat yang Allah perintahkan itu harus kita imani semuanya. Ya, tidak boleh sebagian iman, sebagian kafir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tuh masuk ke dalam Islam kafatan, seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian tuh mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi ini perintah agar kita itu masuk kepada agama ini secara menyeluruh. Karena apa? Karena apabila kita itu beriman kepada sebagian dan mengkafiri sebagian yang lain, maka akan mendapat khizyun fil hayatid dunya, yaitu kehinaan di kehidupan dunia ini, dan di hari akhirat dikatakan wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada asyaddil azab, pada azab yang sangat kuat, sangat hebat atau sangat berat, ya. Jadi tidak ada kata sebagian-sebagian, jadi harus menyeluruh. Karena apa? Karena tadi kalau kita sebagian-sebagian, artinya sebagian beriman, sebagian kafir, di dunia ini kita akan mendapat kehinaan, dan di akhirat kita akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah menekankan dengan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya Allah itu tidak lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan kata lain, bahwa termasuk kekufuran bagi orang yang memilih sebagian hukum syariat, lantas mengamalkan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian meninggalkan perkara syariat yang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Kemudian kekufuran bagi orang yang tidak menjalankan agama Allah karena berpaling dan tidak perhatian kepadanya. Berikutnya kita beranjak kepada ayat 86. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Artinya mereka yang mengimani sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian kitab yang lain itu karena mereka itu menukar kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Mereka melakukan itu karena terperdaya oleh kegemerlapan dunia dan kesenangan hidup. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun. Maka mereka itu tidak akan diringankan azab pada hari kiamat, dan mereka pun tidak mendapat pertolongan. Kemudian pada ayat 87 Allah mengatakan walaqad ataina Musal kitab, dan sungguh kami telah memberi Musa Alkitab, wa qaffaina min ba'dihi birrusul, dan sungguh kami telah mengiringkan setelahnya dengan rasul-rasul, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam bukti-bukti kebenaran atau mukjizat
wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang rasul bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian akan menyombongkan diri, fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, maka sebagian kalian mendustakan dan sebagian lain kalian bunuh. Maksud dari ayat 87 ini bahwa Allah menyatakan telah memberikan kepada Musa sebuah kitab dan mendatangkan rasul-rasul setelah Musa. Kemudian Allah telah memberi kepada Nabi Isa bukti-bukti kebenaran atau mukjizat yang benar dan menguatkannya dengan ruh yang suci. Dan pada ayat ini Allah menyinggung bahwa Allah melarang umat manusia untuk menolak para nabi, walaupun nabi-nabi itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena itu mereka menjadi sombong, mendustakan dan membunuh nabi-nabi tersebut. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang yang dapat dan terus mengimani seluruh dari Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersemangat untuk terus memperbaiki keadaan keislaman, keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.